Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita membahas materi statistika untuk sub pokok materi tentang ukuran letak data. Pembahasan di ukuran letak data akan dititik beratkan pada pembahasan mengenai kuartil dan desil. Berikut paparannya. Pengertian kuartil di sini disebutkan adalah suatu pembagian data dari sekumpulan data itu menjadi 4 daerah yang sama besar setelah data itu diurutkan. Nah, hati-hati sekali di sini ada kalimat setelah data itu diurutkan. Artinya kita harus mengurutkan terlebih dahulu sebelum menentukan letak data. Jadi data itu diurutkan dulu dari yang terkecil ke yang terbesar, kemudian barulah kita bisa menentukan nilai dari kuartil tersebut. Nah, karena dibagi menjadi 4 daerah, secara ilustrasi kita bisa menuliskan misalkan kalau ini ada sebuah data terkecil, kemudian di sini ada data terbesar, sebut misalnya di sini adalah datum terkecil, kemudian di sini adalah datum terbesar, maka tengah-tengahnya tentunya dia kuartil kedua disebutnya. Ini yang disebut dengan median. Yang ini disebut dengan Q3, kemudian yang ini disebut sebagai Q1. Jadi ini disebut dengan kuartil bawah, yang ini sebagai kuartil tengah, dan yang ini sebagai kuartil atas. Nah, perhitungan sebelum menentukan kuartil tentunya kita akan menentukan letaknya dulu tentunya. Nah, di sini untuk kuartil yang data berkelompok itu sama seperti rumus atau formula menentukan desil, menentukan median. Jadi di sini disebutkan kuartil ke I adalah tepi bawah kelas kuartil ke I. Di sininya I-nya ngikut. Jadi kalau nanti Q1 ini 1, ini 1 gitu. 4 karena kuartil, pembaginya adalah 4 karena 4 daerah. N jumlah data, FKI adalah frekuensi kumulatif sebelum, hati-hati ada kata sebelum di sini. Ada kata sebelum, kemudian ada FI. FI itu adalah frekuensi pada saat atau pas di kelas kuartilnya. Nah, sebelum menentukan nilainya, tentunya kita harus menentukan dulu letak kuartilnya, yaitu data ke I per 4 kali N. Adapun desil adalah pembagian data menjadi 10. Jadi tinggal dipahami aja 10 dan 4, kalau kuartil 4 dari kata kuartet tentunya. Kemudian yang desil itu dibagi dengan 10. Karena 10 maka mengenal dari D1 sampai D9, bukan sampai desil ke 10, hati-hati. Nah, di sini sebelum menentukan nilai desil dari data tunggal, maka terlebih dahulu mencari dulu letak desil dengan formulanya ini. Letak desil adalah data ke atau data desil ke I, yaitu I N plus 1 dibagi 10. Nah, berbeda dengan kuartil, letaknya itu hanya N saja. Kalau desil di sini ditambahin 1. Untuk desil data tunggal, hati-hati. Sekali lagi, untuk desil data tunggal, di sini ditambah N plus 1. Walaupun hasilnya tidak terlalu signifikan, Bapak menggunakan rumus yang menggunakan plus 1 ini. Dengan N adalah banyaknya data. Jika letak desil berupa pecahan, maka nilai desilnya nanti letak ini itu berupa pecahan hasilnya, maka letak desil ditentukan menggunakan interpolasi linear. Contoh-contohnya akan kita bahas di slide berikutnya. Nah, sekarang untuk letak data yang desil untuk data berkelompok sama aja dengan kuartil. Berbedanya hanya di sini. Jadi berbedanya itu hanya di sini. Di pembaginya 10. Jadi datanya semuanya sama. I di sini menentukan desil ke berapa gitu. Jadi berbedanya ini 10. Nah, sementara letak desil untuk data berkelompok di sini tidak ditambahin 1. Tapi cukup N saja. Kalian mau menambahkan 1 juga sebenarnya tidak bermasalah karena tidak terlalu signifikan hasilnya. Jadi kalau di sini mau tambahin 1 silakan, mau tidak juga enggak. Tetapi untuk data tunggal antara kuartil dengan desil Bapak bedakan menjadi dua formula yang berbeda, dua formula. Artinya untuk yang desil menggunakan N plus 1, untuk yang kuartil menggunakan N saja. Hati-hati untuk data yang tunggal. Contoh pembahasan, misalkan diberikan sekelompok data ini, Bapak udah urutkan datanya, hati-hati, banyak sekali anak-anak di sini yang terkadang lupa untuk mengurutkan. Nah, pertanyaannya adalah, kalau kita tanyakan kuartil bawah tentunya di sini adalah Q1.
jumlah data yang kita hitung di sini ada 14, maka letak dari Q1 adalah data ke 1/4. Jadi 1 yang ini ngikut ke sini. 1/4, 4-nya karena kuartil dari 14, yaitu data ke 3,5. Data ke 3,5 itu artinya data di antara data ketiga dan data keempat. Data ketiga kalau kita hitung, ini 1, ini 2, ini 3, berarti data ketiga adalah 22, data keempatnya adalah 24. Kalian tinggal menjumlahkan dan bagi 2. 22 ditambah 24 dibagi 2 sama dengan 23. Ini juga sebenarnya bisa menggunakan interpolasi linear, tapi tidak perlulah karena ini cukup mudah, kalian tinggal membagi dengan 2. Berbeda dengan kuartil. Berbeda dengan desil. Nah, ketika pertanyaannya desil kedua, D2, maka data ke 2, 14 tambah 1 nih. Bedanya di sini ada tambah 1. Kalau yang ini cukup 14 saja. Jadi 2, 14 tambah 1 dibagi 10. Ini 30 dibagi 10, 3. Jadi data ketiga. Data ketiga tentunya adalah 22. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kalau pertanyaannya data kelima. Nah, letak data kelima disebutkan di sini data kelima adalah 5/10 dari 14 tambah 1. Di sini adalah data ke 7,5. Data ke 7,5 berarti data di antara data ke-7 dan data ke-8. Maka kita tuliskan data kelima adalah data ke-7 lebih 0,5. Jadi data ke-7 lebih 0,5. Data ke-7-nya 28. Kemudian di sini X8 dikurangi X7. Inilah yang disebut dengan interpolasi linear. X8-nya 29, X7-nya adalah 28. Sehingga ini nilainya 1. 1 kali 0,5 ditambah 28 yaitu 28,5. Hati-hati, tidak selamanya di sini 0,5. Karena bisa jadi nanti kalau pertanyaannya yang lain atau jumlah datanya berbeda, bisa jadi dia tidak berbentuk 0,5. Bisa bentuknya bisa bermacam-macam, bisa berbeda-beda artinya. Nah, kalau misalkan pertanyaannya misalnya ditanya berapakah D7 gitu. Berarti letak D7 kita tuliskan 7 data ke 7/10 dari 15 atau 14 tambah 1. Berarti di sini 7 dikali 15 dibagi dengan 10 gitu. Jadi di sini disebutkan 7 kali. Jadi pertanyaannya di sini hati-hati sekali karena tergantung dengan jumlah data yang ada. Ini kebetulan 15 dibagi 10 kita bisa perkecil, atau 7 kali 15 itu 105 dibagi 10, maka jawabannya 10,5. Ini kebetulan dia selalu 0,5 karena jumlah datanya di sini setelah ditambah satunya 15. Bagaimana kalau di sininya 13 tambah 1 jadi 14, mungkin di sininya tidak akan 0,5. Jadi nanti di sini nilai D7 kita dapatkan data ke-10 ditambah 0,5 dikali data ke-11 dikurangi data ke-10. Jadi kita dapatkan data ke-10 tentunya ini data ke-9, data ke-10-nya 30. Data ke-9-nya 30, data ke-10-nya 32. Jadi di sini 32 ditambah 0,5. Data ke-11-nya tentunya ini 32. Data ke-10-nya 32 juga. Maka kita dapatkan ini 32. Nah, bagaimana untuk yang sajiannya dalam bentuk tabel atau tabel distribusi? Nah, kita lihat di sini. Tentukan dulu frekuensi kumulatif. Jadi sama seperti ketika kalian mencari median. Jadi di sini 6, kita tuliskan 6 tambah 10 tambah 18, terus saja ke bawah. Di sini 74, kemudian di sini 90 dan di sini 100. Jumlahnya adalah 100. Nah, hati-hati. Kalau pertanyaannya kuartil atas berarti letak kuartil atas adalah Q3, yaitu data ke 3 dari 4 kali 100. Tidak perlu harus ditambah 1. Karena kalaupun ditambah 1 juga tidak signifikan. Sudah Bapak jelaskan. Di sini adalah data ke-75. Data ke-75 berada pada interval berapakah? Kita lihat. Di sini kita bisa baca. Data ke-74 di sini.
di sini ada angka 74. Ini dibacanya berarti data ke 35 sampai 74. Kalau ini 90 berarti dibacanya data ke 75 sampai data ke 90. Ini ada data ke 75. Maka Q3 berada letaknya di sini. Jadi ini Q3-nya. Sehingga kita mendapatkan data ke 75 itu berada pada interval 20 sampai 23. Maka dari sini kita dapat informasi FK TB3-nya adalah 19,5. FK3-nya adalah frekuensi kumulatif sebelum kelasnya, yaitu 74. Kemudian F3 adalah frekuensi pada saat kelasnya, yaitu 16. Dan C yaitu interval, di sini 4. Nah, nilainya sekarang, nilai dari FK3, nilai dari Q3, itu sama dengan TB3 ditambah FK3, di sininya ada 3/4 dari 100 dikurangi FK3 74, kemudian dibagi dengan F3 yaitu 6 dikalikan dengan C yaitu 4. Nah, kita dapatkan di sini 19,5 ditambah 75 dikurangi 74 dibagi 6 dikalikan 4. Maka kita dapatkan 19,5 ditambah ini 1/6, 2/3 atau 0,67. Maka kita bisa memperoleh nilai ini menjadi 20,17. Bagaimana kalau desil? Kalau desil sama juga, ini kalau ditentukan dulu FK-nya 6, 10, 34, 74, 90 dan 100. Sehingga ditanya letak desil ke-6, letak D6 adalah data ke 6 dari desil, hati-hati 10 kali 100 berarti dalam hal ini adalah data ke 60. Berada di mana data ke 60? Tentunya berada di sini. Karena ini disebutnya adalah data ke 35 sampai data ke 74. Jadi berada pada interval 16 sampai 19. Sehingga dari sini kita dapatkan informasi TB tepi bawah kelas ke-6, desil ke-6-nya adalah 15,5. FK6-nya tentunya adalah 34. Kemudian F6-nya adalah 40 dan C-nya adalah 4. Sehingga kita dapatkan nilai dari D6 sama dengan TB6 15,5 ditambah di sininya berarti 6/10 dari 100. Kemudian dikurangi 34 FK-nya. Kemudian kurung tutup, kita bagi dengan F6 yaitu 40 dikalikan dengan 4. Yang ini kita sederhanakan. Yang ini 15,5 ditambah ini kita coret 60 dikurangi 34 dibagi 10. 15,5 ditambah 60 dikurangi 34 itu 26 dibagi 10 berarti dia dapat 2,6. Sehingga kita dapatkan ini 18,1. Itulah anak-anakku sekalian beberapa contoh soal baik itu kuartil maupun desil yang disajikan dalam bentuk data data tunggal dan data berkelompok. Nah, berikut adalah latihan mandiri yang seperti biasa kalian tulis di catatan kalian dan nanti akan ada review tugas semua dikumpul dalam bentuk portofolio. Bentuknya seperti apa portofolionya akan Bapak jelaskan nanti di Google Classroom. Yang jelas pengumpulannya tidak diburu-buru. Bapak meminta sebelum penilaian akhir semester portofolio itu sudah dibukukan dalam bentuk kumpulan tugas di setiap kelas. Jadi nanti ada petugas yang mengkoordinir dalam satu kelas itu, kemudian nanti dijilid.
Untuk lebih lengkapnya nanti akan Bapak jelaskan di Google Classroom kalian. Terima kasih anak-anakku untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa kalian dapatkan. Materi ini bisa dipahami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.